Lalu kita pecahkan untuk es batunya. Jangan lupa diratakan di atas satenya agar nantinya bisa tahan lama sampai 3 hari. Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel saya di Sate Madura Official. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah tips cara menyimpan sate yang banyak untuk acara hajatan, mantenan ataupun halal bihalal yang jumlahnya lumayan banyak. Dan mungkin teman-teman ingin membuat sate yang lumayan banyak untuk acara yang sudah saya sebutkan tadi di awal, dan bingung caranya gimana sih untuk menyimpannya agar tidak bau ataupun basi dalam waktu yang cukup lama. Oke, di video ini saya akan menjelaskan bagaimana sih tutorialnya untuk menyimpannya. Nah, di hadapan saya ini sudah tersedia kulkas bekas ataupun kulkas rusak yang sudah clear untuk di dalamnya, ataupun di dalamnya sudah tidak ada. Intinya kulkas ini tanpa mesin ya teman-teman, kulkas rusak seperti ini. Untuk lawangnya ataupun pintunya sudah copot. Dan di sini saya membeli harganya lumayan murah, di sekitar 100.000 sampai 150.000. Dan untuk ukurannya segini ya teman-teman, tidak lumayan besar ataupun kecil, jadi sedang teman-teman untuk ukuran kulkasnya. Dan fungsi dari kulkas bekas ini atau kulkas rusak ini untuk menyimpan sate nantinya. Gimana caranya? Nanti saya akan jelaskan. Oke, kita lihat dulu untuk di bagian dalamnya. Di sini sudah terdapat bolongan ya teman-teman. Bolongan ini fungsinya untuk mengalirkan air dari dalam. Nantinya kulkas ini akan agak dimiringkan ke sini supaya airnya nanti mengalir mengikuti lubang ini dan mengalir ke bawah, dan tidak usah nantinya untuk dikuras kembali ataupun dikuras terus-menerus untuk airnya. Karena kalau kita nantinya menyimpan sate di waktu yang beberapa hari ataupun waktu yang cukup lama, misalkan 2 hari atau 3 hari, biasanya air satenya atau air es batunya akan banyak ya teman-teman. Nah, fungsinya lubang ini untuk mengalirkan air tersebut agar nantinya untuk satenya lumayan lama untuk waktu penyimpanannya. Pasti teman-teman juga bertanya, Bang, berapa lamakah itu untuk penyimpanan satenya untuk kalau menggunakan kulkas seperti ini? Kalau sepengalaman saya teman-teman, itu bisa bertahan sampai 3 hari tanpa mengurasnya kembali. Untuk kalau menggunakan kulkas seperti ini ya teman-teman. Oke, saya akan tunjukkan gimana cara menyimpan sate di kulkas bekas ini. Let's go. Oke, sebelum lanjut saya akan jelaskan dulu ya teman-teman. Kalau teman-teman membeli kulkas yang tidak ada bolongannya, kalian bisa bolongkan di sekitaran sini ataupun sekitaran sini juga nggak apa-apa, langsung tembus ya, atau pun dibor ke dalam juga nggak apa-apa. Nantinya agak dimiringkan ke bagian bolongannya agar airnya bisa mengalir ya teman-teman. Untuk bolongannya, kalau teman-teman ingin bolongannya itu tidak terlalu besar, bisa gunakan ukuran sejari ini saja, sejempol, atau agak besar juga nggak apa-apa agar airnya bisa mengalir lumayan lancar. Oke, yang pertama-tama kalian harus menidurkan ini ya teman-teman. Kita tidurkan dulu untuk kulkas bekasnya seperti ini. Nah, ini sudah tertidur ya untuk kulkas bekasnya. Seperti yang saya bilang tadi untuk bolongannya, seumpamanya bolongannya ada di sini, agak miringkan ke sana. Kalau di sini agak miringkan ke sini, sama saja. Kalau di sini agak miringkan ke sini ya teman-teman. Oke. Nah, pertama-tama teman-teman kalau ingin meletakkan sate, biasanya kan sate itu 50 ya teman-teman. Begini bentuknya 50. Kita letakkan berjejer seperti ini. Terus nanti saya akan kasih lihat untuk tutorialnya. Saya ingin kasih lihat dulu untuk bagian dalamnya gimana cara meletakkannya. Letakkannya itu diletakkan dulu seperti ini berjejer. Kalau sudah tertutup dengan sate, itu lapisan pertama. Lalu kita timpa dengan es batu. Es batunya itu harus dipecahkan agar nantinya bisa tercover semua untuk sate-satenya agar tidak bau. Nah, kalau sudah tercover semua dengan es batu, dipecahkan semua es batunya, itu lapisan pertama ya, lapisan pertama. Kalau masih banyak satenya, kita timpa lagi dengan sate sampai dia menutupi lagi. Itu lapisan kedua. Nah, lapisan kedua itu lagi kita timpa lagi dengan es batu
sampai dia tercover semuanya dengan es batunya. Kalau masih ada lagi untuk satenya, kita timpa lagi dengan lapisan yang ketiga, dan begitu seterusnya sampai dia menyentuh ke sini, sampai dia full ya teman-teman. Lalu kita timpa es batu dan kita tutup dengan pintunya ini. Bertahannya kalau sepengalaman saya bisa sampai 3 hari, tidak usah dikuras lagi. Tempatnya ini sama dengan termos ya teman-teman, jadi lumayan tahan lama, lumayan awet untuk es batunya nanti. Oke, kita langsung saja yuk ke tutorialnya, langsung menggunakan sate. Let's go. Oke teman-teman, seperti inilah bentuknya untuk penataan satenya. Jadi diselang-seling ya, yang satu menghadap ke sana, yang satunya lagi menghadap ke sana juga. Jadi bertemunya antara kaki sate yang satunya lagi dengan kaki yang sate yang satunya lagi ya teman-teman. Kalian juga bisa mengikatnya dengan karet. Dan ini adalah lapisan yang pertama. Intinya sesudah kalian meletakkan seperti ini, yang satu menghadap ke sana, yang satunya lagi menghadap ke sana juga, dan ditimpa dengan sate yang ada di atas lidi satenya. Jadi seperti ini ya. Pokoknya intinya teman-teman harus mengikuti cara di video ini, samakan persis dengan di video ini. Dan ini sudah selesai untuk lapisan yang pertama. Tinggal kita tutupi untuk semua permukaan sate di atasnya ini menggunakan es batu, dan usahakan untuk es batunya itu diratakan serata mungkin, dihancurkan ya teman-teman, agar bisa tercover untuk semua bagian satenya. Tapi kalau bisa jangan terlalu hancur-hancur banget, agar nantinya bisa tahan lebih lama untuk es batunya. Seperti ini teman-teman untuk proses pemecahan untuk es batunya. Kita ratakan seperti ini untuk es batunya. Dan sekedar informasi, di sini saya mendapatkan pesanan sekitar 10.000 lebih sate di acara Halal Bihalal Pak Kades baru ya teman-teman, Surodadi, Demak, Jawa Tengah. Dan cara ini bisa kalian juga ikuti kalau teman-teman ada acara atau hajatan ataupun nikahan dan juga halal bihalal memerlukan banyak sekali sate dan kalian bingung untuk cara menyetoknya gimana, bisa mengikuti cara di video ini. Kalau teman-teman tidak mempunyai freezer ataupun kalian mempunyai freezer dan tidak muat ya untuk satenya karena terlalu banyak, bisa menggunakan cara ini. Ini bisa bertahan, kalau sepengalaman saya bisa sampai 3 hari tanpa dikuras lagi. Karena kenapa? Karena seperti yang saya bilang di awal video tadi, untuk bagian bawahnya ini sudah ada bolongan dan nantinya untuk airnya akan mengalir tanpa harus dikuras kembali. Dan teman-teman kalau tidak ada bolongannya untuk di bagian bawah, kalau seumpamanya teman-teman membeli kulkas bekas atau kulkas rusak seperti yang ada di dalam video ini, bisa membolongi sendiri di bagian bawahnya seukuran jempol kaki ataupun jempol tangan, terserah kalian. Yang penting air bisa mengalir dengan lancar dan tidak menggenang di dalam kulkasnya, dan itu bisa membuat nantinya es batunya tahan lama. Nah seperti ini teman-teman, ini sudah selesai untuk lapisan yang pertama. Kita timpa lagi untuk lapisan yang kedua. Seterusnya begitu ya teman-teman. Kalau masih banyak satenya kita tinggal timpa lagi. Ini untuk lapisan yang kedua. Usahakan teman-teman mengikuti cara di video ini, teliti dengan baik agar nantinya tidak salah paham, karena banyak sekali komentar di kolom komentar di video saya sebelumnya itu tanpa meneliti lagi untuk videonya, itu banyak komentar-komentar yang masih bertanya. Adapun juga komentar yang negatif juga ada yang belum mengerti, seperti cara mengiris sate yang sebelumnya. Bang, kenapa itu kok tipis banget bang, itu ketipisan. Kan saya sudah jelaskan di video saya sebelumnya itu ini sesuai harganya, dan saya juga mengajarkan di video itu cara mengiris sate yang agak tebal-tebal dan juga besar-besar tanpa merugikan si penjual. Saya juga ajarkan di situ teman-teman ya. Jadi jangan salah paham, nonton sampai habis, jangan di skip-skip agar paham ya. Oke, kita lanjut untuk pelapisan yang kedua seperti ini. Ini ya lapisan yang pertama, yang ada di bawahnya kita timpa lagi dengan sate. Nantinya untuk lapisan yang kedua ini sama seperti yang lapisan yang pertama,
akan ditimpa dengan es batu dan dihancurkan seperti ini. Memang untuk cara seperti ini memerlukan banyak sekali es batu, tapi insya Allah awet ya teman-teman. Untuk es batunya sampai 3 hari biasanya, itu sepengalaman saya. Dan biasanya kalau untuk acara hajatan ataupun nikahan itu memerlukan banyak sate, itu tidak mungkin ya untuk ditusuk satu kali langsung banyak ataupun langsung 10.000 ataupun 6.000, itu tidak mungkin, kecuali yang nusukin itu banyak atau kelompok orangnya banyak ya teman-teman, itu bisa saja. Tapi karena di sini kekurangan orang, hanya 3 orang yang menusukin satenya, ya caranya hanya nyetok. Seumpamanya hari Kamis, beberapa hari sebelumnya itu harus nyetok dulu satenya agar nantinya tidak repot untuk proses pemasakan bumbunya, agar tidak repot ya teman-teman. Kalau sate itu yang repot itu bukan membakarnya kalau saya, tapi masak bumbunya, karena harus hati-hati. Kalau ditinggal sedikit itu bisa gosong dan rasanya itu tidak enak. Oke teman-teman, ini saya skip videonya, kita sampai ke lapisan yang yang keempat teman-teman. Ini yang keempat, untuk lapisan yang keempat, jadi saya skip. Dan seperti ini yang belum tercover untuk es batu. Oke, ini sudah lapisan yang keempat, sudah selesai untuk lapisan yang keempat teman-teman. Dan di sini saya menggunakan 3 termos, 3 kulkas bekas sate ya teman-teman. Tadi yang kulkas yang sebelumnya, kulkas yang satunya, ini yang belum diletakkan untuk ke termos yang satunya lagi atau ke kulkas yang satunya lagi, seperti ini teman-teman. Nah, ini yang satunya lagi, ini masih akan di cover nantinya untuk es batu. Di atasnya akan diletakkan es batu seperti yang saya bilang tadi. Oke teman-teman, tibalah saatnya untuk pesanannya untuk Pak Kades Guang, Surodadi, Jawa Tengah, Demak, Jawa Tengah. Nah, ini ya teman-teman, untuk di rumah beliau saya sudah sampai dan dengan gerobaknya juga. Jadi beliau itu menginginkan bakar di tempat, dan yang melayani juga orang satenya juga. Sebelum tamunya datang, saya akan bakar dulu untuk satenya. Jadi seperti yang saya bilang di video sebelumnya teman-teman, untuk bumbu pembakarannya saya tidak menggunakan bumbu khusus, karena saya menggunakan bumbu yang biasa digunakan untuk sate yang sudah matang yang diberikan ke pelanggan. Jadi tidak menggunakan bumbu khusus ya, agar nantinya satenya rasanya tidak beda dengan bumbunya. Oke, di sini saya menggunakan kecap andalan saya, kecap bobo. Kalau di daerah teman-teman tidak ada kecap bobo seperti ini, bisa menggunakan kecap yang di atas 15.000 atau 10.000 ke atas. Jangan menggunakan kecap yang terlalu murah yang di bawah 10.000, karena rasanya juga beda dan pahit biasanya, itu sepengalaman saya. Oke, kita aduk-aduk seperti ini. Ini cara melumuri sate dengan bumbu. Ini sate mentah ya teman-teman. Biasanya ada tukang sate juga yang satenya direbus dulu agar nantinya gampang untuk dibakar. Kalau saya tidak teman-teman, langsung mentah. Nah, seperti ini teman-teman untuk tempatnya, untuk proses pembakarannya. Jadi menggunakan full kipas angin ya. Ini sudah jadi beberapa sate yang sudah dibakar. Oke, ini para tamu sudah mulai berdatangan, dan ini adalah beliau, sosok Pak Kades Lurah Goang, Lurah Anyar atau Pak Kades Anyar di daerah Surodadi, Demak, Jawa Tengah. Informasi lagi untuk teman-teman semuanya, kalau teman-teman punya hajat atau ingin membuat sate untuk acara nikahan ataupun yang lainnya, untuk acara besar, jangan ragu-ragu ya teman-teman, karena sepengalaman saya untuk sate itu sangat digemari. Kalau seumpamanya ada acara hajatan atau mantenan dan itu ada makanan lain dan disertai sate, biasanya yang paling laris atau yang paling laku itu adalah sate biasanya. Sepengalaman saya seperti itu teman-teman, sangat digemari untuk makanan sate. Jadi untuk teman-teman jangan ragu untuk memilih sate sebagai makanan
atau hidangan untuk tamu-tamu kalau teman-teman ada acara yang besar seperti ini. Dan untuk informasi lagi, ini Pak Kades Guang ini memesan 10.000 sate dalam 2 hari. Ini hari pertama untuk acara halal bihalnya. Inilah sosok beliau. Alhamdulillah, semoga beliau dilancarkan rezekinya karena sudah memesan sate ke saya. Kalau untuk lontongnya beliau menyiapkan sendiri, jadi tidak memesan ke saya untuk lontongnya. Kita lihat antusias para tamu ya teman-teman untuk satenya. Mereka sangat suka. Amin, amin, amin. Sudah cukup. Main sini aja, Mas. Berpotong-potong om. Berpotong-potong digaduk-gaduk ya. Pas begitu langsung dengan. Untuk para tamu silih berganti ya teman-teman. Ini mulai datang lagi untuk rombongan yang berikutnya. Jadi sangat memerlukan banyak sate untuk hari ini. Informasi lagi untuk teman-teman, kalau teman-teman ingin mengadakan acara hajatan, nikahan atau yang lainnya ataupun jamaah gitu ya. Untuk jumlah satenya per porsinya itu atau per piringnya itu kalian bisa kasih 5 biji atau 5 tusuk saja untuk satenya atau 4 tusuk saja untuk satenya. Kalian kasih lontong, terus dikasih bumbu, terus dikasih sate dan dikasih kecap, terus dikasih cabai dan bawang merah di atasnya, lalu bawang goreng. Begitu saja sudah cukup ya untuk acara-acara besar seperti mantenan atau yang lainnya. Kalian bisa kasih 5 tusuk saja. Jadi tugas saya di sini, kalau seumpamanya satenya sudah habis, saya akan bakar lagi dan dikasih ke tadi ibu saya dan beliau yang melayani, dan nantinya kalau sudah habis bakar lagi dan seterusnya seperti itu teman-teman, sampai nanti tamunya mulai banyak terus menerus seperti itu. Seperti ini teman-teman, para tamu sangat menyukai sekali untuk satenya. Terlihat mereka sangat lahap sekali memakan satenya. Ada anak kecil juga antri untuk satenya, untuk mendapatkan sate. Ini pakai lontong ya teman-teman. Pakai lontong jangan terlalu banyak untuk acara. Nah seperti ini. Ini sudah habis 1 wadah untuk bumbunya. Kalau untuk bumbunya jangan juga yang terlalu banyak, yang sedang-sedang saja, jangan juga terlalu dikit. Pokoknya dikira-kira aja. Intinya tidak sama ya. Kalau kita saat jualan mengasihnya banyaknya gimana, itu beda ya sama acara-acara seperti ini. Jadi harus disesuaikan juga. Jadi tidak terlalu banyak, dikira-kira saja.
Oke, ini karena tempatnya di depan sudah penuh, di dapur pun juga jadi ya teman-teman. Seperti ini. Itu adalah bekas piring yang belum dicuci dan bekas tusuk-tusukan satenya masih banyak di situ. Karena tempatnya penuh, jadi mereka makan di dapur, jadi tidak apa-apa ya teman-teman. Santai saja mereka sambil melihat pemandangan yang ada di dekatnya. Jadi di pesisir dekat pesisir pantai teman-teman, di daerah Sayung, Surodadi, Demak, Jawa Tengah. Kalian kalau orang Jawa Tengah pasti paham daerah sini. Nah, ini adalah gerobaknya. Para tamu sudah mulai berdatangan kembali. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu untuk video kali ini dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya. Dan di video ini saya tidak mengajarkan kalian, hanya berbagi sedikit ilmu yang saya tahu untuk teman-teman semuanya yang masih pemula. Dan sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah dari saya dan juga salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum.